Halo teman-teman, ketemu lagi saya Andrew Raditya. Kenapa otot lambat terbentuk? Padahal awalnya ini cepat sekali. Banyak yang merasa seperti itu. Jangan kemana-mana. Biasanya orang kalau belum pernah latihan, lalu latihan beban entah itu rumahan atau di gym, push up, pull up, atau pull down, bench press, itu otot terbentuknya itu cepat. Walaupun tidak langsung yang besar sekali ya, ini terbentuknya cepat. Tetapi setelah waktu tertentu, misalkan setelah 1 tahun, setelah 6 bulan, setelah 3 bulan, ini kok perkembangannya mulai lambat. Ini kenapa? Yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu adalah siklus hypertrofi. Apa itu? Pada fase untrain menuju train, ini adalah saat kalian baru pertama kali latihan. Iya, otot akan terbentuk sangat cepat. Setiap orang memiliki regulasi sendiri-sendiri. Ada yang latihannya sama, usahanya sama, bentuk dan besarnya bisa berbeda. Ini wajar karena ada peran genetik dalam proses ini. Dan pada fase ini, untrain menuju train, otot akan cepat terbentuk sesuai dengan regulasi otot masing-masing. Maksudnya ada yang orang sama-sama push up, 2 orang sama-sama push up, metode sama, asupan sama, semuanya sama, tapi bentuknya berbeda. Yang satu lebih besar, yang satu sedang-sedang saja. Ini yang saya maksud, regulasinya berbeda. Setiap orang bisa berbeda, tergantung struktur tulang masing-masing, dan ya itu genetik juga, bagian dari genetik. Yang kedua, fase train menuju hypertrofi. Dalam fase ini, bentuk dan besar otot kita sudah ada pada regulasi masing-masing, dan untuk mengembangkannya lebih besar lagi, kita butuh usaha yang jauh lebih besar dari saat kita pada fase untrain menuju train. Banyak orang merasa perkembangannya lambat sekali di fase ini, train menuju hypertrofi. Kenapa begitu? Paling sering terjadi ini karena usahanya sama seperti saat berada pada fase untrain menuju train. Kalian harus usaha lebih ekstra lagi untuk mempercepat proses pembentukan otot dari fase train ke hypertrofi. Tetapi secepat-cepatnya bukan terus lalu 2 hari, 1 minggu itu langsung terbentuk, ya enggak. Ya paling tidak 2 minggu, 1 bulan itu baru mulai terlihat perbedaannya. Seperti itu. Banyak faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya. Selama kalian melakukan dengan benar dari sisi latihan, asupan nutrisi, kualitas tidur, dengan konsistensi, pasti akan terbentuk. Konsisten ini jadi kuncinya. Buat yang di gym, coba lakukan metode progressive overload. Ini sangat efektif untuk kalian yang berada pada fase train menuju hypertrofi. Untuk mengembangkan otot kalian, progressive overload ini sangat efektif metode itu. Tetapi jangan yang asal berat juga. Wah, asal berat, seberat-beratnya angkatan, ngangkat sampai mencret-mencret. Ya nggak gitu juga. Tetap beban berat terkontrol. Oke. Yang ketiga, fase hypertrofi menuju atrofi. Ini terjadi jika kalian terlalu lama tidak latihan. Misalkan kalian libur selama 2 bulan misalkan, otot akan menyusut. Kenapa begitu? Karena otot memiliki sifat adaptable, adaptasi. Jika kita sering rutin latihan, sama saja kita menciptakan lingkungan yang berat. Makanya otot beradaptasi. Wah, lingkungan saya berat, saya harus lebih kuat. Seperti itu. Nah, kebalikannya, jika kalian lama istirahat, tidak melakukan olahraga, latihan beban, kalian merubah lingkungan yang berat itu menjadi ringan. Otot juga akan berpikir, ngapain saya besar-besar, toh tidak dipakai ini. Makanya otot menyusut. Seperti itu. Yang keempat adalah fase atrofi menuju hypertrofi. Nah, ini berbeda dengan untrain menuju train dan hypertrofi. Dari atrofi menuju hypertrofi ini jauh lebih cepat. Misalkan dari kalian dari 0, dari untrain menuju hypertrofi, bentuk tubuh kalian yang seperti itu misalkan butuh waktu 2 tahun. Lalu kalian stop latihan dalam waktu yang lama, taruhlah 1 tahun, maka otot akan menyusut kembali seperti awal ini, kayak orang belum pernah latihan.
Saat kalian mau memulai lagi membentuk otot sampai ke posisi sebelumnya terakhir, bentuk badan yang terakhir hypertrophy ini, kalian tidak butuh waktu 2 tahun. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena kita punya muscle memory. Jadi otot akan cepat membentuk atau kembali seperti saat terakhir kalian istirahat, latihan. Seperti itu. Tidak dari 0 sampai sekarang, misalkan saya butuh waktu 3 tahun. Saat saya stop, otot akan menyusut. Nah, jika saya ingin kembalikan badan saya seperti ini, tidak butuh waktu 3 tahun. Bisa jadi setahun udah kembali, atau bahkan 6 bulan udah kembali seperti semula. Bisa saja seperti itu. Tidak selama saat seperti awal pertama kali kita latihan. Seperti itu. Jadi begitu. Bagi kalian yang merasa kok perkembangannya ini lama, padahal awalnya dulu cepat, ya coba dicermati lagi proses itu. Oke? Untuk yang bisa ke gym, ya ke gym. Lakukan metode itu, progressive overload. Buat yang latihan rumahan, home workout seperti saya, fokus pada mind muscle connection. Bagaimana kalian bisa merasakan setiap otot yang berkontraksi pada setiap gerakan. Dengan begitu, kualitas latihan kalian akan jauh lebih besar lagi. Oke, sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Oke, tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Buat kalian yang belum gabung, ayo gabung. WBI, Workout Bareng IDN. Kalau kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar kebugaran, fitness, latihan, entah itu latihan rumahan, latihan di gym, atau latihan tanpa alat, bodyweight exercise, kalian bisa bertanya melalui grup itu. Tapi pertanyaannya juga jangan asal ada yang posting, "Bang, kasih saran dong." Lah, tujuanmu apa? Ya udah, biasanya saya balas aja saran, kan minta saran, yaitu saran. Jadi kalau mau tanya juga yang ini dikit lah, berbobot dikit lah. "Bang, saya sudah melakukan A, B, C, D, tapi kok kayaknya masih kurang ya, ada tips lain nggak?" Nah, seperti itu. "Bang, saya sudah melakukan jadwal latihan seperti ini, adakah yang lebih efektif nggak?" Nah, seperti itu. "Bang, perasaan kok saya push up tiap hari nggak ada perubahan, atau pertumbuhannya itu perkembangannya kurang, saya harus bagaimana, apakah perlu dirubah?" Nah, seperti itu. Oke, buat yang belum gabung, gabung. WBI, Workout Bareng IDN.